Halo dan selamat siang sahabat UP Indonesia. Di video kali ini kami ingin mengajak Anda untuk healing sejenak menuju ke sebuah tempat wisata religi yang bernama Gua Sodong yang ada di Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi. Di mana seperti biasa di setiap liputan kami selalu saja ada sebuah kisah kebaikan di dalamnya. Nah, lalu seperti apakah kisah kebaikan yang ada di Gua Sodong ini? Mari kita simak liputannya berikut ini. Dan sahabat UP Indonesia, seperti yang bisa Anda lihat, saat ini kami sudah berada di lokasi Taman Wisata Alam Gua Sodong yang berada di Dusun Pelinggihan, Desa Grogol, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Dan di sini kami juga sudah ditemani oleh 3 orang narasumber, di mana beliau-beliau ini adalah merupakan para pengelola sekaligus pengurus dari Taman Wisata Gua Sodong ini.
Yang di ujung sendiri ada Bapak Muhammad Ishak, di mana beliau ini saudara-saudara ditunjuk sebagai ketua dari Taman Wisata Gua Sodong ini. Lalu di sebelah Pak Muhammad ada Mas Nur Aini yang ditunjuk sebagai sekretaris, dan yang di sebelah saya persis ada Bapak Amin, di mana beliau ditunjuk sebagai humas dari Taman Wisata Alam Gua Sodong. Selamat siang, Bapak-bapak. Wah, tempat yang sangat indah sekali yang Bapak-bapak kelola ini. Meski baru pertama kali kami berkunjung ke sini, tapi kami merasakan hal yang luar biasa. Tempatnya sangat teduh dan sangat indah, sahabat Kopi Indonesia. Jadi tentunya bagi Anda warga Banyuwangi sudah seharusnya untuk mengunjungi tempat ini. Di sini menyediakan tempat pemandian ya Pak? Iya Pak. Selain juga ada tempat untuk beribadah di sini ya Pak? Betul. Yang usianya sudah sangat lama sekali ya Pak? Ya. Dan cerita tentang itu tentunya akan kita kulik sesaat lagi. Baik Pak Amin, sebagai humas, tentunya pertanyaan pertama kami akan langsung kami tujukan kepada Pak Amin ya. Ya. Untuk menceritakan Pak Amin tentang sejarah dari tempat ini. Sejak kapan tempat ini didirikan Pak Amin? Tempat ini didirikan itu kurang lebihnya pada tahun 2016. 2016 ya. 2016. Baik, baik. Lalu cerita awalnya dulu seperti apa Pak Amin? Karena kami dengar-dengar nih ceritanya sangat luar biasa nih. Mungkin bisa diceritakan Pak Amin, silakan. Iya. Cerita awalnya di sini ini memang tempatnya orang-orang dusun mandi dan sholat. Baik, sejak dulu ya Pak? Sejak dulu dari Baik. nenek moyang kami kayak gitu kok. Oke, lalu Pak Amin? Lalu di sini orang-orang tua kita itu membuat bendungan untuk lebih nyamannya mandi kok. Baik, seperti itu ya. Meski tentunya tidak langsung seindah ini ya. Oh, tidak. Oke. Lalu setelah para orang tua dari bapak-bapak sekalian ini membendungnya, lalu seperti apa? Dari bendungan itu, jadi pemuda-pemuda dusun Pelinggian ini mempunyai inspiratif ya untuk membuat tempat destinasi. Oke. Destinasi wisata, tapi bukan wisata air saja. Oke. Itu dinamakan wisata dengan brand wisata Gua Sodong. Kenapa kok ada brand Gua Sodongnya? Itu juga yang ingin kami tanyakan tuh. Karena kami pikir tempat ini hanya sebagai tempat wisata alam untuk menunjukkan keindahan alam dan tempat pemandian saja. Betul. Oke, ternyata ada istilah Gua Sodongnya itu dari mana didapat itu? Ya, kami mengambil tempat ini dengan nama brand Gua Sodong karena kenyataannya di sini ada guanya kok. Memang ada gua ya? Memang ada guanya. Ceritanya seperti apa itu? Gini, pada zaman dahulu tempat ini sangat angker kok. Oke. Tidak ada orang yang berani menjamah, khususnya dusun Pelinggian di Banyuwangi ini. Itu ceritanya. Oke. Terus dari cerita orang tua, ada yang kami menyebut sebagai Mbah Buyut Ali. Baik. Mbah Buyut Ali yaitu sekarang mempunyai gelar Sayyid Ali Muhammad Al-Maghribi dari Persia. Oke. Nah, gua itu sebagai petilasan beliau. Sebagai petilasannya kok. Begitu. Baik. Jadi memang sejak dulu selain untuk tempat mandi, di sini ini ada tempat untuk beribadah berarti ya? Betul. Dan itu masih digunakan sampai sekarang, Pak? Kami ya sebagian ya untuk tempat sholat itu, karena kalau zaman dulu kan sholat di batu ditata terus pakai wakaf, kita membuat musola yang lebih layak. Baik. Karena kalau sholat di tempat terbuka sendiri kan ya kurang layak lah istilahnya. Baik. Kita fasilitasi, kita sebagai pengelola membikinkan musola dan tempat-tempat yang lebih layak dipakai untuk beribadah. Dan siapapun bebas untuk menggunakannya. Bisa kok, silahkan. Silakan datang ke sini untuk beribadah di sini, boleh ya? Boleh. Berarti kan untuk pengunjung ya. Iya, Kita seperti itu ya. Iya, betul. Oke. Berarti ada tujuan dong dengan mendirikan tempat ini ya.
Tidak hanya sebagai tempat wisata saja ya berarti ya? Iya, selain tempat wisata untuk pemandian umum, kita juga ada wisata religi yang telah kami sampaikan di awal kok. Oke. Kayak gitu. Untuk melestarikan itu tadi ya? Betul. Jadi kami sebagai pengelola, bagaimana bisa menjaga kearifan lokal. Tujuan kami untuk menjaga kearifan lokal yang ada di dusun kami, yaitu Dusun Pelinggian, supaya tidak rusak. Karena kearifan lokal sendiri itu kalau kita tidak bisa menjaganya, nanti generasi kita tidak tahu atau tidak paham, akhirnya akan jadi rusak. Baik. Punah. Oke, luar biasa. Baik. Lalu Pak Amin, sekarang yang kami ingin tahu tentang kegiatan yang ada di tempat ini. Selain sebagai tujuan wisata ya, ada kegiatan apa saja yang ada di sini? Oke kok. Jadi kegiatan di Gua Sodong ini bukan hanya kegiatan khusus wisata ya. Kita memberikan tempat seperti kegiatan-kegiatan pemilihan atau pelantikan BPD. Oke. Ini kan tempatnya di Desa Grogol. Kita juga memberikan kontribusi lah bagaimana kepada desa kami. Juga pembentukan pengurus NU juga di sini pernah. Boleh pakai tempat ini? Boleh. Oke. Kayaknya tidak mungut biaya ya. Waduh, luar biasa. Baik. Lalu. Kegiatan-kegiatan PHBI yang ada di dusun kami terutama. Apa PHBI itu Pak Amin? PHBI itu peringatan Hari Besar Islam, Kok. Oke. Hari Besar Islam kan banyak ya, Kok ya. Oke, seperti apa contohnya? Seperti kegiatan Maulid Nabi. Baik. Kita memberikan kontribusi. Terus nanti ada acara Isra Mi'raj, santunan yatim piatu. Ada juga kegiatan tahunan kok yang pasti karena di sini petilasannya Sayyid Ali dan Sayyid Ali tersebut di dusun kami mengadakan acara rutinan haul kok. Haul itu acara tahunan di mana ada tamu khusus yang dari Lamongan itu antara 80 sampai 100 orang yang datang. Oke. Kita sendiri istilahnya memberikan jamuan terhadap mereka semuanya gratis kok. Jamuan seperti apa? Jamuannya gini kok. Jadi dengan tokoh masyarakat kita rembuk atau bermusyawarah. Seandainya konsumsi kayak makan minum itu berapa kali kita memberikan itu 2 kali biasanya. Untuk makan pagi dan makan sore itu antara 80 sampai 100 orang yang berkunjung untuk beribadah di sini. Yang berkunjung beribadah acara haul tersebut. Luar kita menjamu itu. Banyak sekali. Banyak sekali kok. Itu kegiatan rutin itu kok. Kegiatan rutin ya. Dan rupanya juga memang tempat ini rupanya sudah dikenal juga ya. Sampai orang yang dari luar kota datang berkunjung ke tempat ini untuk beribadah. Betul. Ke petilasan Sayyid Ali itu tadi ya. Lalu Pak Amin, kalau kegiatan yang santunan yang terlihat di video awal tadi, itu kegiatan apa itu? Jadi gini, kita itu setelah pembuatan SK yang baru, di dalam ADART kami itu di situ kita sebutkan 10%. 10% untuk CSR yang kita berikan terhadap anak yatim, janda-janda yang ada di sini kok. Itu kita berikan setiap 1 bulan sekali dari 10% tersebut. Kayak gitu kok. Luar biasa. Jadi kegiatan rutinnya itu ya? Ya, kegiatan rutin itu. Ternyata ada banyak sekali ya kegiatan sosial yang dihelat di tempat ini ya? Alhamdulillah. Jadi tempat ini ternyata sahabat UP Indonesia tidak hanya memfasilitasi kegiatan-kegiatan dari pemerintah desa setempat, tapi rupanya juga ada kegiatan-kegiatan sosial seperti itu ya. Betul. Luar biasa. Alhamdulillah. Lalu pertanyaannya, tadi acara tahunan santunan anak yatim, terus menjamu tamu yang berkunjung, yang jumlahnya
cukup besar juga, 80 sampai 100 orang. Iya. Lalu ada kegiatan bulanan santunan kepada para duafa itu ya. Iya. Oke. Dari mana didapat dananya Pak Amin? Kalau boleh tahu nih. Iya. Sebenarnya ya harus mau kita omongkan takutnya ria, tidak diomongkan ini ya untuk merangsang bagaimana tentang sosial ya. Begini Pak Amin, biar ini bisa menjadi edukasi. Wah, Oh, iya, pakai iya. bahasa begitu aja ya. Iya. Dari mana didapat itu uangnya? Oke. Jadi pemasukan yang kita dapatkan di destinasi wisata Gua Sodong ini itu dari tiket masuk. Tiket Oke. masuk dan parkir. Itu saja ya. Itu saja. Dan kalaupun ada kekurangannya ya kita harus Pengurus iki keluar duit. iya. Aduh. Dan kalau boleh tahu berapa harga tiket masuknya? iya, harga tiket masuknya cuma Rp5.000. Murah sekali. Dipotong pajak 10%. Masih dipotong 5.000? Iya, 10%. 10% untuk dispenda ya, dan parkir 2.000 juga ngasih kontribusi ke dispenda juga. Wah. Ini Kewajiban kita sebagai warga kalau negara kok. Ya, sebentar Pak. ya, kalau saya hitung-hitung nih pasti banyak tekornya nih pengurus ini. Udah kena dihitung pakai matematika. Seperti itu ya. Iya kok. Jadi murni hanya dari tiket masuk, tapi akhirnya bisa menghelat acara-acara sosial seperti itu. Betul. Luar biasa sekali Bapak-bapak, luar biasa sekali. Baik, baik. Lalu begini, sejak tahun 2016 tadi ya, Kurang lebih. mulai dikelola tempat ini secara swadaya, Ya. dari info yang kami dapat, Iya. seperti itu ya. Ya. Swadaya dari masyarakat sekitar dan juga kerja keras dari para pengurus ini. 8 tahun tentunya bukan waktu yang sebentar Pak Amin. Iya. Yang kami ingin tahu nih, ini biar ini juga bisa menjadi edukasi bagi siapapun yang melihat video kita ini. Apa sih suka duka yang dirasakan selama 8 tahun mengelola tempat ini? Mungkin bisa di-share, karena pastinya kami percaya ya, pastinya ada pasang surut ya. Pasang surut selama 8 tahun mengelola tempat ini, melihat HTM-nya hanya 5.000 sahabat Indonesia. Mungkin bisa di-share pada kami. Iya. Dimulai dari Pak Amin dulu ya. Oke. Ayo Pak Amin. Jadi gini kok, kita sendiri itu kalau tidak mempunyai jiwa sosial dan ikhlas kayaknya berat kok. Baik. Tentunya seperti itu ya Ya, Bapak. kayaknya berat untuk menyampaikan. Karena bagaimanapun itu adalah menjadi pondasi, harus menjadi pondasi. Karena dari penghasilan, kalau dihitung pekerjaan itu kayaknya nggak mungkin. Oke. Bagaimana, saya agak berat mengutarakan ini walaupun itu Tidak apa-apa Pak Amin. Oke. Ini biar menjadi edukasi ya. Karena kami percaya dalam berkegiatan seperti ini, kami ingin keluar itu semua. Biar siapa tahu bisa menjadi penyemangat bagi teman-teman kita yang lain ya, yang mungkin ingin juga melakukan hal yang sama seperti di tempat ini. Oke. Silakan Pak Amin. Jadi kita dari nilai bisnis ya, kalau dihitung dari nilai bisnis, kita lebih banyak sosial kok, terus Baik. terang. Baik. Jadi kita banyak kontribusi sosial, lebih banyak lah kontribusi sosial yang kita berikan, terus Baik. terang saja. Oke. Itu kayak gitu. Bagaimanapun dari sekian persen kita berikan terhadap 10% ya dari ADRT itu, terus itu juga kita bagi terhadap hak milik juga 10%. Ya. Kita berikan untuk untuk dispenda, pajak wajib ini kok. Kita Oke. sebagai warga Indonesia yang baik kan harus mengerti kok. Oke. Mengelola sesuatu yang yang bermanfaat, yang harus ada kontribusi yang wajib kita bayarkan. Oke. Terkadang kita enggak kumanan. Oke. Enggak kumanan uangnya itu. Itu suka dukanya mengelola tempat wisata ini ya. Iya. Oke. Kalau sukanya Pak Amin? Sukanya gini, kita itu karena timbul dari keikhlasan hati ya.
kita bisa berbaur dengan masyarakat banyak, berbaur, mengenal budaya. Jadi kita itu tidak vakum sebagai orang desa ya, terutama kami sebagai orang desa tidak vakum. Terus kita itu dapat melestarikan kearifan lokal, bisa menjaga kearifan lokal yang ada di sini. Kayak mata air, ini kan perlu dijaga. Kayak kebersihan lingkungan, sungai-sungai yang besar untuk irigasi. Seandainya kita ini tidak kesukaan kita mempunyai hati yang ikhlas, bagaimana kita bisa menjaga kearifan lokal tersebut? Baik, luar biasa. Sukanya kami kayak gitu sih. Dan hal tersebut tentunya juga menjadi penyemangat ya, betul. untuk terus melakukan berkegiatan di tempat ini ya. Luar biasa Pak Amin, luar biasa. Lalu kalau dari pengurus yang lain nih, mungkin dari tentang sukanya apa dukanya ini? Ya, sukanya dulu boleh, dukanya belakangan, atau dibalik boleh Mas Amin. Dukanya dulu ya kok ya. Ya memang kita sendiri itu kan gini ya kok ya. Kita kan membuat suatu kelompok, jelasnya kan harus ada perjuangan kan di situ ya kok ya. Nah, kalau dihitung-hitung dari sisi gimana ya, bahasanya orang untuk penghasilan ini memang tidak bisa dihitung dengan matematika kok. Baik. Ya tadi Kan ketemu ya? Iya. Kalkulator apa aja nggak ketemu tuh? Benar. Fondasi kita itu ini hati. Oke. Jadi ya memang kita niatnya sosial di situ, mungkin ya untuk nominal yang keluar itu kita tidak memikirkan itu kok. Baik. Kadang kita sendiri sebagai pengurus banyak puasanya kok. Oke. gitu kok. Kurang lebihnya gitu. Kalau itu dukanya ya. Iya, Oke. iya. Kalau sukanya? Kalau sukanya ya waduh, namanya anak muda ya kok ya. Ya. Banyak pengunjung. Kita banyak relasi, banyak kenalan. Dari situ mungkin dari tanaman kita mungkin kok, dari sosial kita banyak kemitraan, banyak orang-orang baru yang tanya, Mas ini gimana? Oh gimana kalau kerja gini? Dari situlah kita dapat sukanya itu dapat dapat koneksi baru lah. Oke. Dalam arti gitu kok. Oke, seperti itu ya. Baik, luar biasa. Lalu ini ndak afdol nih kalau Bapak ketuanya tidak menyampaikan. Iya kok. Ini banyak perjuangannya kok ini. Ayo Pak Isa. Jadi saatnya sekarang ketuanya nih. Memang sengaja ketuanya kami taruh di ujung ini untuk menyampaikan. Apa suka duka yang selama ini dirasakan Pak Isa selama mengelola tempat ini? Karena sekedar info sahabat Indonesia, kami dari cerita Pak Amin ya tentunya disampaikan kepada kami kalau ternyata Pak Isa ini juga salah satu keturunan dari leluhur yang mempunyai tempat ini ya. Jadi ceritanya panjang kalau diurut ke belakang. Wah, ini keturunan langsung Pak Isa ini ya. Oke. Apa suka dukanya Pak Isa? Ya, kalau sukanya dulu ya kok. Boleh. Kalau sukanya gini kok. Di sini ini nambah temen, nambah saudara kok. Baik. Terus sering ketemu sama saudara-saudara yang jauh-jauh, kadang-kadang entah hari Minggu, entah hari raya itu datang ke rumah terus kesini kok. Oke. Dan itu membuat bahagia ya Pak? Membuat bahagia saya kok. Oke. Terus apabila kita dapat rezeki yang lebih kok, itu bisa memberikan keturunan lebih banyak kok. Baik. Aslinya itu yang saya suka kok. Baik, luar biasa Bapak. Kalau dukanya nih sekarang. dukanya sini betul kata sama Pak Amin, Pak Norateng tadi. Iya. Dukanya gini kok. Pertama harus kita tanam kalau memang suka di sini terus betah di sini, itu ya ikhlasan dulu ya. Oke. Nah, ikhlas dulu harus ditanamkan. Kalau kurang ikhlas nanti kan nggak ada komisinya kan. Baik. Ada nominalnya kata teman-teman tadi itu. Seperti itu ya. Iya. Jadi cuma saya gini mengambilan contoh. Mungkin teman-teman tak sama apa enggak ya ngerti. Saya kata pribadi saya kok. Ya. Saya minta contoh kayak ngalirnya air. Baik.
Kalau air itu belum sampai, tidak sampai. Baik. Tapi kalau kalian punya keikhlasan, keikhlasan, kesabaran, nanti sampai sendiri kok. Luar biasa, Bapak. Jadi ibaratnya sekarang ini menanam ya, Pak. Iya. Menanam dan menjalaninya dengan ikhlas ya, Pak. Ikhlas. Dan saya percaya, sangat percaya dengan keikhlasan itu yang membuat bapak-bapak sekalian ini tetap bertahan ya. Amin, amin. Mengelola tempat ini dengan sangat baik sekali. Luar biasa. Akhirnya kita bisa tahu ya, sahabat Indonesia, apa yang membuat bapak-bapak sekalian ini bertahan mengelola tempat wisata Gua Sodong ini. Tentunya tidak semudah yang kita semua kira, sahabat Indonesia. Mengelola tempat wisata ini tentunya sangat membutuhkan effort yang luar biasa. Tidak hanya harus ikhlas, tapi juga harus merelakan segala waktu dan juga kalau berdasarkan cerita tadi bahkan harta mereka untuk membuat tempat ini bisa terus berjalan seperti itu ya Bapak-bapak. Luar biasa. Baik. Lalu kalau memang seperti itu, pertanyaan kami berikutnya nih, bisa diawali dari siapa? Pak Amin dulu. Pak Amin. Ya, humasnya ini. Humasnya ya, selalu diawali oleh humasnya. Masih di sini. Kami percaya meskipun bapak-bapak sekalian ini melakukannya dengan ikhlas, tapi tentunya ada harapan yang ingin dicapai ke depannya. Bisakah di-share kepada kami semua terkait dengan harapan itu? Pak Amin, apa harapan dari Pak Amin ini untuk ke depannya dengan mengelola tempat wisata Gua Sodong ini? Ya. Terima kasih kok. Harapan kami sebagai pengelola wisata Gua Sodong, tentunya yang pertama bagaimana kita menjaga alam. Baik. Kita menjaga alam supaya tidak rusak dengan ekosistemnya yang ada. Mata air yang berlimpah, air yang tetap jernih, tidak tercemari, bisa dimanfaatkan orang banyak. Itu kayak harapan kami kayak gitu. Dan kenapa kami membentuk sebuah kelompok? Karena di suatu kelompok itu suatu hal apabila tidak kumpul dengan cara berkelompok, ini kurang kuat kok. Baik. Kalau kita lakukan perorangan, ini nanti tercerai-berai. Pastinya tidak akan jalan ini semua ya. Tidak akan jalan. Baik. Sehingga kita mengikuti bagaimana membentuk kelompok-kelompok sesuai arahan dari Dispar, dari Pok Darwis, supaya ada kekuatan, nilai kekuatannya itu ada. Itu Baik. harapan kami. Dan kita memberikan contoh terhadap masyarakat generasi keturunan kami, bagaimana cara berorganisasi, mengelola kearifan lokal yang ada secara bijak, tidak serakah kok. Luar Itu biasa. makanya kan di sini ada apa, harapan kami itu ada sosial, ikhlas. Sosial itu harus kita tanam sebagai fondasi. Itu dulu ya. Oke. Itu dulu sebagai pondasi ya. Itu harapan kami kok. Oke. Gitu. Dan kedepannya hal baik yang terjadi di tempat ini yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak sekalian ini bisa berlanjut Amin. dan dilanjutkan oleh generasi muda Ya, amin. masyarakat sekitar sini ya. Ya. Luar biasa Pak Amin. Lalu kalau dari Mas Nur, harapan kedepannya apa Mas Nur? Ini di antara pengurus yang paling muda nih. Mungkin Yang paling ada harapan yang lain mungkin. Ya kalau harapan kami sendiri kok untuk ini kan suatu kebanggaan ya kok ya. Nah, Baik. buat kampung kita ini suatu Tentunya kebanggaan. seperti itu, luar biasa. Ada gambaran dulunya Pelinggian itu di mana. Baik. Orang-orang nggak ada yang tahu kok. Ya, ini Setelah ada wisata, rumahnya mana? Pelinggian. Oh, wisata Gua Sodong. Suatu kebanggaan itu kok bagi kami tuh. baik, baik, baik. Harapan kami untuk kaula muda khususnya Karang Taruna setempat, ayo kita jaga. Ini suatu kebanggaan, suatu ikon buat kampung kita. Kita jaga, kita lestarikan. Syukur-syukur bisa Semakin ditingkatkan. mengembangkan Oh, ya. lokasi ini. Harapan kami sebagai pengurus yang pertama lah wis dalam arti gitu. Ayo generasi muda kampung, ayo kita tonjolkan. Kita angkat ikon apa ya, ikon kampung kita, ayo
kita lestarikan. Mungkin itu aja. Luar biasa, Mas Nur. Luar biasa sekali. Baik, lalu kembali ke Pak Ketua nih. Ya. Pak Ketua, harapan kedepannya apa Pak Ketua? Meski ikhlas melakukan ini semua, tapi tentunya kami percaya Pak Ketua ini juga punya pengharapan-pengharapan ya. Silakan, mungkin bisa di-share kepada kami semua. Harapan kami kok mudah-mudahan ke depan ini lebih maju kok. Amin, seperti itu ya Pak. Lewat tim-tim kebersamaan yang kokoh dan sabar kok, lewat OB Indonesia ini kok baik. bisa maju. Akhirnya umpamanya kita maju, otomatis lebih banyak kontribusi yang lebih banyak lagi ngasihkan sama. Oke, amin. Itu harapan kami kok. Oke, jadi harapan dari Pak Ketua, sahabat Indonesia, semoga kedepannya tempat ini bisa semakin dikenal oleh masyarakat ya. Amin. Dan yang luar biasanya, dengan semakin dikenal, akan semakin banyak orang yang berkunjung, dan endingnya, ujungnya, seperti yang beliau katakan lagi, akhirnya bisa memberikan kontribusi lebih lagi kepada masyarakat sekitar. Luar biasa sekali Bapak Ketua, luar biasa. Baik Bapak-Bapak, tentunya harapan-harapan tadi itu adalah harapan-harapan yang sangat luar biasa dan juga sangat mulia Bapak-Bapak. Semoga harapan-harapan tersebut nantinya bisa segera terwujud ya. Amin. Baik. Dan yang terakhir nih Bapak-Bapak, sebelum kita akhiri jumpa kita kali ini, karena kita sudah cukup lama juga bincang-bincangnya ini, tidak terasa. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa UB Indonesia yang melihat video kita ini, Pak? Ada? Ada. Baik, silakan Pak Amin. Oke kok, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada tim OB Indonesia Sama-sama Bapak, sama-sama. yang mau berkunjung ke tempat kami dan meliput kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Sama-sama Terima Bapak. kasih kok. Sama-sama Bapak. Sama-sama Bapak. Sama-sama Bapak. Pak. Dan pesan kami kepada pemirsa OB Indonesia, marilah kita kebiarkan perbuatan baik kepada sesama, karena bagaimanapun di dalam rezeki kita itu adalah ada hak orang lain yang perlu kita berikan, yang perlu kita sampaikan. Kiranya itu pesan dari kami, dari pengelola wisata Gua Sodong. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih Pak Amin atas pesan yang luar biasa tadi. Kami percaya Pak, hal tersebut tentunya sudah menjadi kewajiban kita semua ya. Iya. Memang benar sahabat Indonesia, dari rezeki yang kita dapat itu ada hak orang lain yang harus kita sampaikan. Terima kasih Pak Amin, terima kasih. Sama-sama. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih ya karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi kisah dengan kami semua. Tentunya kami dari tim OB Indonesia akan selalu mendoakan semoga kedepannya tempat ini bisa semakin dikenal ya, dikenal luas oleh masyarakat, sehingga nantinya setelah dikenal seperti harapan ketua tadi, tempat ini bisa menjadi berkah manfaat bagi banyak orang. Seperti itu ya Pak. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama kok. Dan sahabat OB Indonesia, tentunya kami harap Anda untuk tidak beranjak kemana-mana terlebih dahulu, karena di akhir video nanti akan ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua. Berawal dari sebuah tempat pemandian yang lalu berkembang
dan menjadi taman wisata religi. Sungguh merupakan sebuah perkembangan yang positif dan banyak memberikan manfaat, bukan? Dan berkat kerja keras mereka, akhirnya mereka tidak saja sukses dalam menjaga kearifan lokal, melainkan juga berhasil dalam melakukan berbagai macam kegiatan sosial yang ditujukan bagi masyarakat yang ada di sekitar mereka. Kiranya dari kisah kebaikan mereka ini nantinya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk ikut berperan dalam kebaikan bagi sesama. Temukanlah komunitas di mana Anda semua bisa bersumbangsi. Karena tentunya hidup yang berarti adalah hidup yang bisa memberi manfaat. Sekian jumpa kita kali ini. Salam OB Indonesia.